hijrah. Hijrah itu apa ya? Kalau kita istilahkan secara harfiah, hijrah itu ya perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu namanya hijrah. Kalau secara istilah bisa kita artikan hijrah itu adalah perpindahan dari satu keadaan, dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Nah, hijrah itu sendiri kalau zaman dulu sebetulnya ya tidak begitu populer. Kenapa tidak populer? Bukan berarti tidak ada giat hijrah. Hijrah itu taubat ya. Kalau orang dulu tuh ya bilangnya taubat. Yang tadinya punya dosa ditobati, itu namanya hijrah. Sama, itu juga hijrah. Nah, cuman kalau sekarang memang banyak orang yang mempopulerkan istilah hijrah yang sebelumnya memang sudah ada kutipannya dari sebuah hadis yang masyhur, hadis tentang niat itu yang sering kita dengar ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih ila akhirih. Nah, itu hijrah itu diambil dari hadis tersebut kan. Nah, namun tidak bisa kita pungkiri hijrah itu sekarang banyak dipakai oleh kalangan anak muda, diantaranya kalangan anak muda, kalangan selebritis, kalangan profesional. 3 kalangan ini sekarang yang banyak memakai istilah hijrah dalam hidupnya. Nah, kemudian mau disadari atau tidak, diakui atau tidak, istilah hijrah ini memang sampai saat ini menimbulkan polemik yang cukup serius sebetulnya. Menimbulkan pro dan juga kontra. Ada yang setuju, ada juga yang tidak setuju. Ada yang mendukung dan ada juga yang tidak mendukung. Nah, ini pemicunya apa? Hal yang menjadi pemicu polemik di sini itu apa? Nah, kita bisa melihat sendiri yang menjadi pemicu polemik seputar hijrah di situ adalah praktek dari hijrah itu sendiri. Praktek dari hijrah itu sendiri. Jadi apa ya istilahnya, perilaku hijrah yang tidak sesuai dengan apa hakikat hijrah itu sebenarnya. Itu yang sekarang sering terjadi di 3 kalangan yang tadi saya sebutkan. Nah, ini saya langsung cerita sedikit. Dulu saya pernah mengisi sebuah kajian di salah satu sekolah menengah atas di desa saya sendiri. Nah, begitu saya turun dari podium setelah selesai acara, saya mau pamit ke beberapa guru yang ada di sana, ke panitia yang ada di sana, tiba-tiba dicegat oleh seorang siswi yang juga ikut mengikuti kajian yang saya pimpin saat itu. Saya dicegat, diajak curhat. Nah, si anak siswi ini nanya, "Teh, boleh saya curhat?" Boleh. Curhat apa? Gini loh Teh, kata dia, saya itu kan sudah hijrah. Alhamdulillah saya sudah hijrah. Yang tadinya saya kalau di rumah tidak pakai kerudung, sekarang saya kemana-mana pakai kerudung. Yang tadinya saya jarang mengaji, sekarang saya sering ikut pengajian. Oh ya, bagus, mudah-mudahan kamu istiqomah, pertahankan hijrah kamu, kata saya. Terus apa? Ya terus gini Teh, saya punya kendala. Saya itu kan pengen proses hijrah yang saya tekuni ini tidak hanya dialami oleh saya sendiri. Saya tuh pengen ngajak, terutama ngajak orang tua, ngajak keluarga, ngajak sanak saudara, syukur-syukur bisa mengajak teman dan juga tetangga, kata dia. Saya bilang, iya bagus, harusnya emang begitu ya, ketika kita berbuat sebuah kebaikan ya ajak-ajak, jangan dipakai sendiri lah istilahnya. Nah, lalu kendalanya apa? Terus tapi gini Teh,
orang tua saya itu gak mau saya ajak hijrah, gak mau saya ajak hijrah. Jadi saya bingung harus gimana. Nah akhirnya saya nanya sama anak itu, orang tua kamu suka sholat? Suka sholat, sholatnya rajin, gak pernah kelewat, bahkan sholat sunat juga kadang mereka lakukan. Bagus. Terus orang tua kamu suka nutup auratnya, ibu kamu misalkan pakai kerudung gak? Dia bilang iya, pakai kerudung. Dari dulu juga ibu pakai kerudung, gak pernah lepas kerudung kalau lagi keluar, kecuali kalau di rumah sama bapak, ya enggak. Terus ibu kamu atau ayah kamu juga suka ngaji? Dia bilang suka, ikut pengajian mingguan, ikut rutinan, biasalah kalau di kampung tuh kan ada rutinan ibu-ibu bapak-bapak. Nah dari sana saya mikir, lalu kendalanya di mana? Kok bisa-bisanya kamu menganggap bahwa orang tua kamu tidak mau diajak hijrah? Memang kamu mau ajak mereka hijrah ke mana? Ke keadaan seperti apa? Sedangkan yang kamu bicarakan tadi, orang tua kamu ya sudah sempurna di mata saya. Bagi saya sudah lengkap. Sholat gak pernah ditinggalkan. Nah, ibaratnya itu ibadah fardu mereka lakukan, menutup aurat juga iya, tolab ilmu juga iya, apalagi. Nah akhirnya si anak ini jawab, iya teh, maksudnya saya tuh kan pengen mereka itu hijrah itu seperti saya. Mereka ikut komunitas yang saya ikuti, mereka ikut pengajian yang saya ikuti sekarang, tapi mereka tidak mau. Saya tuh pengennya mereka juga misalkan pakai pakaiannya pengen kayak saya ini loh, lebih longgar lagi misalnya, lebih longgar lagi, kerudungnya lebih lebar lagi kayak saya. Nah si anak tuh ngomong gitu. Nah akhirnya dari curhatan anak tersebut saya menarik kesimpulan, berarti ini rata-rata orang anak muda lah ya, anak muda yang sekarang dikit-dikit bilang saya hijrah, ayo hijrah, mari kita hijrah, itu sangat keliru sekali dalam mengartikan hijrah. Mereka itu membuat simbol sendiri pada kegiatan hijrah tersebut. Jadi simbol hijrah bagi mereka itu adalah ketika orang mau ikut kumpulan mereka. Simbol hijrah bagi mereka adalah ketika orang mau ikut komunitas mereka. Ketika orang-orang itu tidak mau ikut komunitas mereka, dianggapnya belum hijrah. Itu yang pertama. Yang kedua, sayang sekali simbol hijrah yang mereka pakai itu adalah terletak pada busana. Ketika busananya tidak selebar yang mereka pakai, dianggapnya belum hijrah. Padahal namanya menutup aurat, ya, aurat itu kan tidak terbatas pada ukuran pakaian ya. Yang penting pokoknya namanya ukuran pakaian ya kita tahu sendiri ukuran berapa minimal yang bisa kita pakai sehingga aurat kita khususnya sebagai perempuan itu tertutup lah. Kita juga tahu misalnya kita pakai kerudung, yang penting kan kerudungnya itu jangan terlalu pendek, pakai kerudung tapi leher kemana-mana misalkan. Atau pakai baju tertutup tapi ibaratnya jiplak lah atau lekukan tubuhnya masih kelihatan. Nah kalau itu ya jelas keliru. Tapi selama memang seseorang itu pakai pakaian biasa saja standar ya, kenapa harus kita juga mereka itu belum hijrah? Nah ini yang saya pikirkan, berarti banyak sekali di antara mereka yang melakukan hijrah tiba-tiba dalam benaknya punya pikiran bahwa simbol hijrah itu mereka letakkan pada perkumpulan, mereka letakkan pada busana, mereka letakkan pada sebuah komunitas. Padahal hijrah itu adalah perpindahan hati. Perpindahan hati yang tadinya jauh dari Allah jadi mendekat kepada Allah. Jika prakteknya seperti tadi itu bukan hijrah namanya. Sebagaimana di sini Syekh Ibnu Athaillah berkata. Nah, kata Syekh Ibnu Athaillah, la tarhal min kaunin ila kaunin. Kamu itu jangan berpindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain, dalam artian berpindah dari satu kondisi ke kondisi yang lain tapi dengan isi hati yang masih sama saja. Jangan seperti itu. Maksudnya seperti apa? Begini maksud. Misalkan begini ya, ada orang sebelum hijrah, ada seorang wanita sebelum hijrah itu suka pamer aurat, memamerkan rambutnya, nggak mau pakai kerudung, dengan maksud dalam hati itu ingin memamerkan rambutnya yang misalkan berkilau. Lihat nih, rambut saya bagus, halus, berkilau.
pirang, ikal, dan lain sebagainya. Nah, itu orang memamerkan aurat karena ingin dipuji, bodinya itu bagus. Kemudian dia hijrah, jadi tertutup. Yang tadinya rambutnya terbuka jadi tertutup pakai kerudung. Ketika sudah hijrah, sama saja tiba-tiba di hatinya dia punya selentingan menutup aurat dengan niat ingin diakui oleh orang lain. Wah, kamu tuh soleh ya, udah tertutup rambutnya, nggak dibuka lagi. Wah, lihat nih, saya udah hijrah, saya udah suci, saya udah bersih, saya udah lebih baik dari mereka-mereka yang belum hijrah. Nah, ini kan sama saja. Dalam hati orang tersebut ketika dia membuka aurat dengan ketika dia sudah menutup auratnya, hatinya sama-sama masih kotor. Nah, itu yang dimaksud oleh Syekh Ibnu Athaillah, la tarhal min kaunin ila kaunin. Itu adalah definisi orang yang berpindah dari satu kondisi ke kondisi yang lain, tapi dengan isi hati yang tetap begitu-begitu saja. Itu bukan namanya hijrah. Karena sejatinya hijrah itu apa ya? Yang tadinya misalkan yang tadinya kita sering gibah, kemudian kita jadi gak gibah lagi. Yang tadinya kita sering fitnah orang, berhenti memfitnah. Yang tadinya kita berperilaku kasar kepada orang lain, menjadi berperilaku lembut. Yang tadinya kita selalu menjelekkan orang lain, kita menjadi husnudon terhadap orang lain. Atau yang tadinya kita selalu menganggap orang lain salah, nah kita bisa menjadi lebih bijak lagi. Nah, hakikatnya hijrah itu kan di sana, perubahan hati yang tadinya buruk menjadi baik, bukan perubahan dohir. Bukan perubahan dohir, meskipun memang oleh para penggiat hijrah sekarang dijadikan dalil, ya wajarlah, namanya hijrah itu kan ada tahapannya. Dohir dulu yang penting, batin nanti bisa ikut. Iya, itu memang betul. Namanya sesuatu itu ada tahapannya. Dohir dulu kita sempurnakan, kemudian batin. Masalahnya orang-orang hijrah sekarang itu banyak yang hanya berhenti sebatas dohir, tidak dilanjutkan ke masalah batin. Ketika sudah tertutup auratnya, sudah merasa paripurna hijrahnya, sudah merasa sempurna agamanya, bahkan menyalah-nyalahkan orang lain yang berbeda pandangan dengan dia. Itu masalahnya di sana. Jadi mana buktinya? Mau melanjutkan ke tahapan berikutnya nggak ada buktinya. Ternyata stok di situ saja. Berhenti pada masalah dohiriyah, ya, tidak memikirkan batinnya. Padahal sejatinya hakikatnya hijrah itu kan kita belajar terus menerus, jangan sampai berhenti. Hijrah itu kita belajar. Yang tadinya kita tidak menutup aurat, kita belajar menutup aurat. Nah, kemudian yang tadinya kita tidak bisa menahan emosi, tidak bisa menahan amarah, kita belajar untuk menahan amarah. Yang tadinya kita suka berbohong, nah, kita berusaha untuk tidak berbohong. Yang tadinya kita suka fitnah, suka gibah, kita berhenti fitnah dan juga gibah. Itu hakikatnya hijrah itu. Batinnya itu yang penting. Sedangkan namanya dohir itu hanya 5%. Hanya 5% saja. Nah, ini makanya kata Ibnu Athaillah, jangan pindah min kaunin ila kaunin. Justru di sini mana kelanjutnya? Walakin irhal minal akwan ilal mukawin. Nah, akan tetapi pindahlah dari suatu keadaan kepada zat yang membuat keadaan tersebut. Nah, itu hakikat hijrah, itu pindah dari suatu kondisi ke pembuat kondisi tersebut, berarti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hakikatnya hijrah tuh di sana. Makanya kita misalkan para anak-anak muda yang sudah berhasil masuk ke dalam fase hijrah, itu ya diusahakan jangan berhenti sampai sebatas dohir saja. Pakaian sudah bagus, lanjut belajar, lanjut bagaimana cara bersuci dengan benar, bagaimana cara sholat dengan benar, bagaimana cara kita misalkan menyikapi permasalahan wanita. Itu kan banyak ya permasalahan wanita, salah perhitungan haid, istihadah dan sebagainya. Nah, itu juga harus tahu. Jadi hijrah itu kan terus menerus belajarnya. Namanya orang ketika masih dalam tahapan belajar, jangan gampang seenaknya menyalahkan orang lain yang padahal pembelajaran mereka itu sudah jauh melebihi kita.
Ibaratnya begini, kita itu pindah dari Cianjur lah, dari Cianjur pindah ke Bandung, pindah kita tuh jadi orang Bandung. Tiba-tiba kita tinggal di Bandung, ngajak-ngajak orang Bandung untuk ikut pindah. Hei orang Bandung, saya udah hijrah nih, ayo kalian juga hijrah. Ibaratnya gitu, itu kadang orang yang kita anggap belum hijrah itu dia itu sudah hijrah dari dulu, maksudnya sudah menempati tempat yang baru kita tempati sekarang. Mereka tuh sudah, ya contohnya seperti orang tua si anak tadi ya. Orang tua si anak tadi itu kan ya udah bener, apanya yang salah, maksudnya sholat udah, ngaji iya, tutup aurat juga iya. Apanya yang harus dihijrahkan maksudnya? Kalau masalah hati itu kan masing-masing gitu ya, nggak bisa kita menilai seseorang secara batin. Yang penting kelihatan dohirnya udah bagus, ya udah, apa yang harus dihijrahkan. Jangan sampai hanya karena masalah perkumpulan komunitas, apalagi perkumpulan masalah busana itu menjadikan kita menganggap orang lain itu belum hijrah.